السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan insyaAllah bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat maghrib dan isya, dan semoga kehadiran kita menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita masih berada dalam pembahasan tentang adabul libas wazinah, yaitu adab berpakaian dan berhias diri. Di pertemuan kita yang lalu, kita sudah membahas di antara adab berhias diri, yaitu hendaknya atau disunnahkan untuk memanjangkan atau memelihara janggut atau jenggot, sekaligus memendekkan kumis. Itu sunnahnya. Dan kita sudah sebutkan pandangan para ulama menyebutkan bahawa memendekkan kumis itu merapikannya. Jadi bukanlah sebuah perbuatan yang berdosa ketika kumis itu panjang, tapi memendekkannya, merapikannya itu menjadi hal yang dianjurkan dalam agama. Baik, kita lanjutkan. Adab berikutnya dalam berhias diri yaitu as-sunnah taghyir asy-syaiba bighairi as-sawad. Sunnah hukumnya untuk merubah warna uban bighairi as-sawad, dengan selain warna hitam. Jadi disebutkan di sini bahasa sunnah berarti ada anjuran untuk menyemir rambut yang sudah beruban atau sudah berubah warna memutih. Dan ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Sahih Muslim, Bukhari, Muslim, Ahmad, Nasa'i, Abu Dawud dan Ibnu Majah menyebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, innal yahuda wan nasara la yusbighun fakhalifuhum. Sesungguhnya Yahudi dan Nasrani itu tidak mau mengecat rambutnya, tidak mau menyemir rambutnya. Fakhalifuhum, kata Rasulullah, maka selisihilah mereka, berbuatlah hal yang berbeda dengan mereka. Jadi kemarin waktu kita bahas masalah memanjangkan atau memelihara jenggot, kemudian memendekkan kumis, salah satu indikasi yang paling kuat ilahnya, alasan paling kuat adalah menyelisihi Yahudi, Nasrani dan Majusi. Jadi Rasulullah tidak ingin agama ini dianggap ikut-ikutan dengan gaya mereka. Jadi ini salah satu daripada banyak perkara yang diputuskan oleh Rasulullah untuk menyelisihi Yahudi dan Nasrani atau Majusi. Begitu juga kenapa bahasanya tadi disunnahkan,
menyemir rambut yang sudah beruban atau sudah berwarna putih, ilahnya berdasarkan hadis sahih ini adalah menyelisihi kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Jadi Yahudi dan Nasrani itu tidak suka menyemir rambut. Dan tentunya setiap zaman berbeda. Bisa jadi hari ini mereka sudah suka menyemir rambutnya. Walaupun begitu, tetap kita mengikuti tuntunan awal dari Rasulullah bahwa menyemir rambut selain daripada berwarna hitam disunnahkan atau paling kurang dibolehkan. Tapi dilarang dengan warna hitam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu dengan ayahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu dan sudah tua sekali, lalu Rasulullah melihat rambut ayahnya Abu Bakar, yaitu Abu Quhafah, semua sudah putih. Rasulullah berkata kepada Abu Quhafah, "Ghayyiru hadha bisyai' wa jannibu as-sawada." Jadi kan kalau Abu Bakar dan Rasulullah itu kan teman bermain dari kecil, umur agak seimbang-seimbang. Saya lupa, entah tua Rasulullah 2 tahun, entah tua Abu Bakar 2 tahun begitu. Jadi Abu Quhafah, ayahnya Abu Bakar, bertemu Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, rubahlah rambut yang putih ini. Artinya maksudnya semirlah atau ubahlah warnanya. Wajannibuhu as-sawada, tapi hindarilah warna hitam, kata Rasulullah. Jadi ini malah disuruh oleh Rasulullah bagi yang sudah beruban untuk mengubah warna rambut, tapi hindari warna hitam. Nah, kenapa disuruh hindari warna hitam? Keterangan dari para ulama, karena ada banyak hadis juga yang menyebutkan dilarang memakai warna hitam. Keterangan para ulama menyebutkan warna hitam itu terlarang karena ada unsur merekayasa umur. Jadi otomatis kalau orang yang sudah beruban banyak putih rambutnya dicat dengan warna hitam, maka itu ada unsur merekayasa umur, disengaja atau tidak disengaja. Namun sebahagian ulama juga mengatakan kalau seandainya tidak bermaksud merekayasa umur, terkena hukum makruh. Jadi tidak sampai pada haram, tapi terkena hukum makruh. Dan warna yang disukai dalam hadis yang lain, ketika Rasulullah bertemu dengan seseorang, dia mengecat rambutnya dengan hinna, yaitu inai bahasa kita. Kalau di kita kayaknya daun daun kaca atau daun pacar ya. Jadi inai itu. Jadi ketika Rasulullah bertemu, dia mengecat rambutnya dengan warna inai itu, jadi agak kemerah-merahan. Kata Rasulullah, ini sudah bagus. Kata Rasulullah, ini bagus. Lalu datang lagi yang lain, ternyata dicat juga dengan warna juga dari herbal, tapi berwarna kuning keemasan. Jadi lebih kepada kuning. Kata Rasulullah, ini pun bagus, kata Rasulullah. Jadi dibolehkan bagi yang sudah beruban rambut. Namun perbuatan anak muda hari ini mengecat rambut dengan warna ungu, jingga, biru, ini tidak dibolehkan. Karena alasan tadi adalah alasan bagi yang sudah beruban, bukan untuk bergaya.
Jadi tidak boleh mengecat rambut bagi anak muda untuk bergaya-gaya. Malah sekarang sudah masuk dalam kategori tasyabbuh yang kita sebutkan, meniru-niru gaya orang kafir. Kan gaya orang kafir itu. Artis-artis dari barat, Korea, apalagi jadi mimpinya anak muda hari ini ya, yaitu tentang dunia Korea, Korea Selatan, ngecat rambut sehingga menjadi tren. Ini haram, tidak dibolehkan. Dan dari kelakuannya kita tahu siapa orang tuanya. Kenapa orang tuanya bisa sampai punya anak begitu? Ada kemungkinan dibiarkan dari kecil atau dituntun dari kecil. Jadi dari kecil pun gaya potong rambut itu sudah bergaya. Jadi orang tuanya yang tuntun. Kadang-kadang datang orang tuanya ke tempat pangkas itu disuruh buat garis, buat garis, kapegak garis baju, bareman baju anak ulum. Jadi disuruh buat garis supaya reman sikit anaknya, biar ditakuti di komplek. Ini pendidikan orang tua mempengaruhi. Makanya anak itu cerminan kita, Pak. Dah pegah hadro tu malim, tapi anak kita kok bisa lempang begitu saja keluar dari rumah tanpa ada rasa takut. Yang perempuan pakai celana ketat. Ini menunjukkan siapa kita sebenarnya. Nah, ini cerminan dari karakter anak, kita bisa tahu orang tuanya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, mengecat rambut hitam yang dibenarkan dalam beberapa dalil itu ketika berada di medan perang. Jadi bahkan Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab Majmu' ketika beliau sudah menyebutkan hukum makruh mengecat rambut dengan warna hitam, ada mazhab lain seperti mazhab Hambali mengharamkan langsung. Sebenarnya mazhab Syafi'i mengharamkan mengecat rambut dengan warna hitam. Haram, Pak, dalam mazhab Syafi'i. Namun ada yang tidak sependapat di antara semua ulama-ulama Syafi'i ya. Jadi ada khilaf. Nah, sebahagian menyebutkan makruh. Haram lebih kuat dalam pandangan mazhab Syafi'i, mengecat rambut dengan warna hitam. Lalu disebutkan salah satu tempat yang dibolehkan untuk mengecat rambut berwarna hitam adalah ketika sedang berjuang fi sabilillah, iaitu sedang berada di medan perang. Apa tujuannya? Supaya musuh mengira bahawa pasukan Islam muda semuanya. Padahal kedua-dua. Jadi dengan mengecat rambut hitam, mereka mengira ini orang-orang muda semua yang berperang. Dibolehkan menggetarkan musuh. Jadi kalau dalam medan perang itu ada beberapa yang enggak dibolehkan. Contohnya mengecat rambut. Kemudian dibolehkan menyombongkan diri. Dibolehkan menyombongkan diri. Dalam hadis disebutkan Abu Dujanah ketika dalam salah satu perang dia memakai ikat kepala berwarna merah. Lalu dia membusungkan dadanya dan dia menantang-nantang. Dengan suara lantang, dia menantang. Jadi Abu Dujanah teriak-teriak di tengah medan itu. Jadi sombongnya nampak sekali. Dia tantang habis-habisan orang kafir. Rasulullah kemudian mengatakan, sebenarnya perbuatan ini tidak boleh. Tapi dibolehkan di medan perang. Jadi kalau di medan perang itu boleh sombong. Kita tidak. Di luar medan perang kita sombong. Dalam medan perang langsung KO. Hana deje kakak mana hana deje tapu. Oh, kalau di luar medan perang, oh kita remannya. Nah, ini aneh. Sesama orang salat kita premannya. Dengan orang ahli maksiat kita pelakunya. Jadi preman nampak berdua. Disuruh reman itu di medan perang kepada orang kafir. Silahkan reman. Jadi boleh. Begitu juga mengecat rambut hitam sebenarnya terlarang, tapi di medan perang dibolehkan untuk menggetarkan musuh. Tapi itu berlaku dulu. Sekarang masih boleh, namun sekarang metode perang tentu berbeda. Orang kan hari ini enggak lihat lagi siapa orang. Karena perang hari ini kan model dari jauh, bukan lagi tak temetak.
Dulu kan model memang bawa pedang langsung bacok, pukul, tebas di tempat. Begitu dulu. Jadi mental orang dulu itu lebih dahsyat daripada sekarang kan. Tembak sekali, sembunyi di balik tembok. Tembak sekali, sembunyi di balik tembok. Tiba-tiba temboknya runtuh sendiri. Model-model begitu sekarang kan. Jadi dulu kuat sekali mental memperjuangkan agama. Makanya ketika Rasulullah mengatakan orang syahid itu tidak ada hisabnya, kata Rasulullah. Orang yang mati syahid tidak ada hisabnya. Jadi ini golongan VVIP, langsung tembus ke surga. Lalu ditanya oleh salah seorang sahabat, kenapa bisa begitu ya Rasulullah? Kenapa orang syahid tidak ada hisabnya? Enggak ditanya apapun, langsung surga. Kecuali satu syahid yang tetap dihisab, yaitu yang meninggalkan hutang. Walaupun syahid, kalau meninggalkan hutang, tetap dia berurusan dengan hutangnya. Jadi yang lain lempang langsung ke surga. Ditanya oleh sahabat, kenapa bisa begitu dimudahkan orang-orang syahid ya Rasulullah? Kata Rasulullah, sudah cukup kilatan pedang atau tebasan pedang menjadi ujian bagi mereka di dunia. Bayangkan Pak, maju, ditebas, putus tangan, putus kaki, luka di mana-mana. Itu salah seorang paman Nabi, Ja'far bin Abi Talib, itu kan sampai putus tangan, kedua-dua tangannya. Sampai meninggal beliau, ketika Nabi melihat jenazahnya, tidak ada tangan, terputus dua-duanya. Apa kata Rasulullah? Dia telah diganti dengan sayap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi terbang. Hadis Nabi, terbang, diganti dengan sayap oleh Allah. Sampai segitunya dulu. Maka dibolehkan untuk menggetarkan musuh dengan cara mengecat rambut berwarna hitam. Baik, itu di antara yang harus kita jaga. Jadi yang sudah putih-putih rambut itu dibolehkan mengecat. Cuma kita di sini kurang familiar, Pak, kurang menjadi hal yang terbiasa. Kalau di Pakistan, Afghanistan, di Arab, ya hampir semua itu hal biasa. Semuanya kita lihat rambut kuning-kuning, merah-merah, kan? Dicat dengan hinai semuanya. Itu biasa pemandangan itu. Kita malah satu orang masuk ke masjid, rambut merah, kita lihat rame-rame. Ajaran sesat bapaknya. Karena enggak biasa, makanya orang banyak enggak mau ngecat karena takut dia enggak ajaran sesat. Padahal memang disuruh sunnah mengecat.